Laut Cina Selatan lagi-lagi jadi sorotan dunia. Kejadian baru-baru ini bikin tegang lagi di wilayah laut yang penting banget ini. Laporan dari foto satelit nunjukin kalau Cina kirim pesawat-pesawat bomber canggihnya ke salah satu pulau yang jadi rebutan. Ini bukan cuma latihan militer biasa, tapi ini nunjukin kalau Beijing serius dan punya rencana. Waktunya juga pas banget, sebelum ada pertemuan penting soal keamanan di wilayah ini. Jadi ini nunjukin pentingnya buat politik dan militer mereka. Ini tanda kalau Cina makin berani soal klaim wilayahnya di perairan penting ini. Dunia internasional lagi merhatiin banget, soalnya tindakan ini dampaknya besar buat keamanan wilayah dan kebebasan kapal-kapal lewat di salah satu jalur kapal paling sibuk di dunia. Yang bikin heboh baru-baru ini itu dua pesawat bomber strategis Xi'an H-6K. Pesawat-pesawat ini kelihatan ada di Pulau Woody, atau Cina sebutnya Pulau Yongxing, yang masuk di Kepulauan Paracel. Penting buat dicatat, Kepulauan Paracel ini juga diklaim sama Vietnam dan Taiwan. Jadi kalau ada militer di sana, pasti jadi masalah. Ini pertama kalinya ada bomber sekelas ini dikirim ke pulau di Laut Cina Selatan. Langkah besar buat nunjukin kekuatan militer di wilayah sengketa. Dulu tahun 2020 juga pernah kelihatan bomber H-6 di Pulau Woody. Tapi, yang sekarang ini kayaknya lebih disengaja dan lebih kuat pesannya. Bikin negara-negara tetangga dan negara besar lainnya jadi khawatir soal rencana jangka panjang Cina. Pengiriman ini terjadi akhir Mei 2025. Waktunya sengaja dipilih sebelum acara tahunan Dialog Shangri-La. Ini acara penting soal keamanan diadain di Singapura, yang biasanya dihadiri Menteri Pertahanan, Panglima Militer, dan ahli keamanan dari seluruh dunia, termasuk orang penting kayak Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Presiden Prancis. Dengan naruh pesawat canggih ini di sana pas sebelum acara penting itu, break time 225. Cina kayaknya mau nunjukin kalau posisi tawarnya kuat. Banyak yang bilang ini pamer kekuatan, buat nunjukin kalau mereka yang berkuasa di sengketa wilayah ini, dan sekaligus buat ngelawan Amerika Serikat dan teman-temannya yang makin sering ada di wilayah Indo-Pasifik, yang pengen lautnya bebas dan terbuka buat semua. Selain bomber H-6K, katanya Cina juga kirim pesawat militer canggih lainnya ke Pulau Woody di waktu yang hampir sama. Misalnya, pesawat peringatan dini KJ-500 dan pesawat angkut besar Y-20. Adanya pesawat pendukung ini nunjukin kalau Cina mau operasinya lebih lengkap dan lama di sana. KJ-500 ini bisa bantu Cina mantau dan ngasih komando di wilayah Laut Cina Selatan yang luas. Sementara pesawat Y-20 bisa cepat mindahin orang dan barang-barang. Gabungan pesawat-pesawat ini nunjukin kalau Cina mau Pulau Woody, bukan cuma jadi pos simbolis aja, break time loh limna, tapi jadi pangkalan operasi depan yang lengkap, yang bisa nunjukin kekuatan udara mereka ke seluruh wilayah itu. Xi'an H-6K ini jenis terbaru dan paling canggih dari armada bomber jarak jauh Cina. Ini versi modern dari pesawat bikinan Soviet dulu, Tupolev Tu-19 Badger, yang Cina udah bikin dan perbarui puluhan tahun lewat Saiyan Aircraft Industrial Corporation. Meskipun badannya model lama, H-6K ini punya banyak teknologi baru, jadi jauh lebih hebat dari versi sebelumnya. Misalnya, mesinnya baru, pakai mesin turbofan Soloviev D30 KP2 buatan Rusia yang baru, lebih bertenaga dan irit bahan bakar. Ini bikin jarak terbang dan ketahanannya jadi jauh lebih bagus. Terus, bahannya juga pakai komposit yang lebih ringan, jadi bisa bawa muatan lebih banyak dan terbang lebih jauh. Makin kelihatan sangar deh. Yang paling bikin khawatir negara-negara tetangga soal H-6K ini itu jarak tempur efektifnya yang jauh banget, sekitar 3.500 km. Kalau terbang dari Pulau Woody, H-6K ini bisa sampai hampir ke seluruh Asia Tenggara, termasuk daerah-daerah penting di Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke pangkalan militer Amerika Serikat yang penting kayak di Guam. Artinya, sebagian besar wilayah Indo-Pasifik bisa kena ancaman bomber ini, dan ini jelas mengubah perhitungan strategi banyak negara. Kemampuan buat nunjukin kekuatan sejauh ini dari daratan Cina pakai pangkalan di pulau itu, bagian penting dari strategi Cina buat menghalangi musuh masuk dan menguasai wilayah. H-6K ini dirancang buat bisa bawa macam-macam senjata, bisa bawa banyak jenis bom dan rudal. Misalnya, rudal jelajah serangan darat jarak jauh kayak CJ-10K, atau dikenal juga KD-20.
yang katanya jaraknya bisa lebih dari 1.500 km. Terus, ada rudal anti kapal supersonik YJ-12 yang kuat buat nyerang kapal perang musuh, dan berbagai bom pintar buat nembak sasaran di darat dengan tepat. Yang penting lagi, baik time yang percaya, H-6K ini bisa bawa rudal nuklir. Ini nambahin unsur nuklir strategis dalam penempatannya. Walaupun nggak dibilang terang-terangan kalau pesawat di Pulau Woody bawa nuklir, tetap aja ini bikin situasinya makin bahaya dan nggak stabil di sengketa wilayah ini. Modernisasi H-6 jadi versi K ini juga termasuk bagian depan pesawat yang didesain ulang total. Kokpitnya udah digital semua, gantiin alat-alat analog yang lama. Dilengkapi juga sama radar pencari jarak jauh di permukaan dan alat bidik elektrooptik. Jadi makin gampang nemuin dan nyerang target, mau cuaca gimana pun, siang atau malam. Beberapa versi yang lebih baru, kayak H-6N, bahkan punya alat buat isi bahan bakar di udara. Jadi bisa terbang lebih jauh dan lebih lama lagi. Dan tempat bomnya dimodifikasi, kemungkinan bisa bawa rudal balistik yang diluncurin dari udara. Semua teknologi canggih ini bikin H-6K jadi aset strategis yang modern dan menakutkan buat Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Pulau Woody, atau Yongxing kalau kata Cina, penting banget buat rencana Cina di Laut Cina Selatan. Ini pulau terbesar di Kepulauan Paracel dan jadi pusat pemerintahan kota Sansha, kota setingkat prefektur yang dibikin Cina buat ngurusin wilayah-wilayah yang diklaimnya di sana. Selama bertahun-tahun, Cina udah banyak reklamasi dan bangun ini itu di Pulau Woody. Pulau karang kecil ini diubah jadi pangkalan militer besar. Ini terus-terusan jadi masalah sama negara lain yang juga ngeklaim, terutama Vietnam dan Taiwan, yang anggap ini pelanggaran kedaulatan mereka dan bikin keamanan wilayah jadi goyang. Lokasi pulau ini pas banget buat nunjukin kekuatan. Fasilitas yang dibangun Cina di Pulau Woody itu banyak banget dan jelas buat dukung operasi militer jangka panjang. Yang paling penting itu landasan pacunya yang udah diperpanjang, katanya antara 2.700 sampai 3.000 meter. Panjang segi cukup buat hampir semua pesawat tempur Cina, termasuk jet tempur, pesawat angkut, dan sekarang jelas-jelas bomber strategis kayak H-6K. Selain landasan pacu, di pulau itu juga banyak hanggar. Beberapa di antaranya diperkuat buat ngelindungin pesawat dari serangan. Dilengkapi juga sama sistem pertahanan udara canggih ya, termasuk rudal darat ke udara, incounting, instalasi radar canggih buat pengawasan dan peringatan dini, dan fasilitas pendukung militer lainnya. Jadi kayak pangkalan operasi depan yang pertahanannya kuat banget. Pengiriman bomber H-6K yang bisa bawa nuklir ke Pulau Woody baru-baru ini makin nguatin statusnya sebagai pusat militer utama Cina di Laut Cina Selatan. Langkah ini bikin nilai strategis pulau itu jadi naik banget. BAI, dari yang tadinya cuma pos patroli dan pengawasan, sekarang jadi pangkalan yang bisa ngelancarin serangan udara sampai jauh ke Asia Tenggara. Dengan naruh pesawat sekuat itu di sana, Cina nunjukin kemampuan dan tekadnya buat ngontrol laut dan udara di sekitarnya. Ini sinyal jelas kalau Beijing mau maksain klaim wilayahnya yang luas itu. Yang sering disebut 9 garis putus-putus. Meskipun banyak dikritik dunia, dan ada putusan pengadilan internasional tahun 2016, yang sebagian besar nolak klaim itu. Kemampuan buat nerbangin bomber jarak jauh dari Pulau Woody itu ningkatin banget kemampuan Cina buat nunjukin kekuatan dan pengaruh militernya di seluruh Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Jadi bisa respons lebih cepat dan terus ada di udara di atas wilayah sengketa, dibanding kalau cuma terbang dari pangkalan di daratan utama. Kemampuan penempatan di depan ini bisa dipakai buat nakut-nakutin negara lain, yang juga ngeklaim mencegah kegiatan militer asing, terutama Angkatan Laut Amerika Serikat yang lagi operasi kebebasan navigasi, dan nunjukin kalau mereka lah yang berkuasa di wilayah itu. Dampak strategisnya besar banget, karena ini mengubah keseimbangan militer dan bisa bikin salah perhitungan atau situasi jadi makin panas tanpa disengaja di tengah situasi yang udah tegang. Dan ini nantang aturan keamanan yang udah ada di wilayah ini. Pengiriman bomber H-6K. Pengiriman bomber HK ke Pulau Woody ini hampir pasti bakal bikin negara lain bereaksi keras dan makin waspada, terutama negara-negara yang gak punya klaim di Laut Cina Selatan, kayak Vietnam dan Filipina. Mereka udah lama khawatir sama Cina yang makin berani dan ngirim militer ke wilayah sengketa.
Peningkatan yang kelihatan jelas ini kayaknya bakal bikin ada protes diplomatik dan desakan supaya Cina nurunin tensi 2.25 dan patuh sama hukum internasional. Buat negara-negara ini, adanya bomber jarak jauh yang bisa bawa nuklir di depan mata mereka itu ancaman langsung yang nyata. Bisa jadi maksa mereka mikirin ulang pertahanan mereka sendiri dan cari teman kerja sama keamanan yang lebih kuat buat ngimbangin kekuatan militer Cina yang makin besar di wilayah ini. Amerika Serikat dari dulu selalu ngekritik Cina yang ngirim militer ke Laut Cina Selatan. Amerika anggap itu bikin situasi nggak stabil dan ngerusak perdamaian dan keamanan wilayah, dan juga nantang prinsip kebebasan navigasi dan penerbangan. Washington kayaknya bakal ngecam pengiriman terbaru ini, dan ngulangin lagi kekhawatiran mereka soal niat Beijing dan sikapnya yang gak peduli sama putusan pengadilan arbitras permanen tahun 2016. Sejak 2023, Amerika dan teman-temannya termasuk Australia, Jepang, dan beberapa negara Eropa makin sering ngadain operasi laut dan udara yang lebih rumit di wilayah itu. Operasi ini tujuannya buat nantang klaim laut Cina yang luas, itu break claim line, dan negasin hak semua negara buat beroperasi di perairan internasional. Akibatnya, jadi makin sering ada pertemuan dan risiko kejadian yang nggak disengaja juga makin tinggi. Peningkatan ini bikin risiko ketegangan diplomatik makin besar, dan yang lebih ngeri lagi, bisa ada insiden militer atau salah perhitungan di salah satu jalur laut paling penting di dunia. Sebagian besar perdagangan dunia lewat Laut Cina Selatan, jadi kestabilannya penting banget buat ekonomi global. Makin banyaknya militer dan sikap Cina yang makin berani bikin situasi makin gak menentu, di mana tabrakan gak sengaja atau salah paham bisa cepat jadi konflik yang lebih besar. Asia Maritime Transparency Initiative terus mantau pembangunan yang dilakuin Cina. Dan para ahli lihat pengiriman bomber ini sebagai langkah yang udah dihitung buat nguatin klaim wilayah dan mencegah campur tangan militer asing atau tantangan terhadap kedaulatan yang mereka anggap punya. Pada akhirnya, Laut Cina Selatan udah jadi arena utama persaingan geopolitik antara negara-negara besar dunia. Ini bukan cuma soal sengketa wilayah atau akses ke sumber daya di bawah laut kayak minyak dan gas. Tapi intinya soal pengaruh militer, posisi strategis, dan penguasaan jalur laut internasional yang penting banget. Tindakan Cina, termasuk ngirim bomber H-6K, nunjukin tekadnya buat jadi penguasa di wilayah ini dan ngubah aturan keamanan biar nguntungin mereka. Ada omongan kalau Cina mungkin bakal ngirim bomber juga ke pangkalan mereka yang lebih ke selatan di Kepulauan Spratly, di mana mereka juga udah bangun banyak fasilitas bandara. Kalau itu kejadian, jangkauan kekuatan udara mereka bakal makin jauh. Break time 25 bisa jadi sampai Australia bagian utara, dan ini nunjukin ambisi yang lebih besar lagi buat nunjukin kekuatan di Indo-Pasifik.